Sejarawan J.J. Rizal menulis, air kerap menjadi tema utama prasasti-prasasti tertua di Indonesia, tidak terkecuali di Jakarta. Pada 1911, di Kampung Batu Tumbuh dekat Gereja Tugu, Jakarta Utara, ditemukan prasasti yang menceritakan bahwa suatu kali yang bagus dengan air bersih digali. Prasasti dari abad ke-5 tersebut menyebut Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintahkan menggali sungai sepanjang 11 km. KM Fun dikutip dari tulisannya yang berjudul Jejak Ribuan Tahun Kota Pohon dan Air. Kamis 3 Februari 2022. Prasasti tertua di Jakarta itu sering disebut-sebut memberi penjelasan perihal upaya memanen air untuk menanggulangi banjir saat musim hujan dan menyediakan pasokan air kala musim kering. Sekaligus sebagai jalur transportasi perahu dari Kali Cakung ke Kali Bekasi. Jauh lebih luas lagi prasasti itu, perlu jika melihat tongkat Trisula yang memisahkan awal dan akhir tulisan berhuruf Wungi dalam bahasa Sanskerta menyimpulkan leluhur di masa lalu memahkotai air sebagai pusat sesembahan karena merupakan awal dan penggerak kehidupan. Semua itu bukan sekadar upaya Purnawarman membawa ajaran Hindu bahwa air mengalirkan energi karena di dalamnya bersemayam dewa-dewa. Air pula yang menyimpan kemampuan untuk membasuh mala, nasib buruk, dan klesa. Lebih jauh, ia sedang mewanti-wanti bagaimana seharusnya mengelola sebuah kawasan kekuasaannya yang secara geografis adalah ruang air. Sebab, salah memahami justru berakibat sebaliknya, bukan nasib baik dan pahala yang datang, melainkan nasib buruk dan dosa. Nasib buruk dan dosa itulah yang terjadi selang 1000 tahun kemudian, ketika orang Belanda datang dan membangun kota Batavia di atas reruntuhan kota bandar Jayakarta. Mereka meminta Simon Stevin, seorang ahli matematika, fisika, dan insinyur militer Flemish untuk merancang sebuah kota pusat markas dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, dengan mengikut rancangan kota Belanda abad ke-17. Kota dibuat dengan banyak kanal-kanal yang mengambil air dengan sodetan dari Ciliwung. Kala itu, Batavia dipuja-puji dalam banyak laporan sebagai kota paling indah. Bahkan, Christopher Fricke yang mengunjungi Batavia pada 1680-an mengatakan kota ini lebih indah daripada kota Amsterdam yang ditirunya. Akan tetapi, keindahan itu mulai bermasalah sejak 1730. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir dan musim kering menyebabkan krisis air. Para ahli kesehatan kala itu menyebut penyebab dari masalah tersebut adalah kanal-kanal. Dari sana muncul kabut beracun hingga penyakit-penyakit aneh seram dan mematikan yang meneror. Mereka menyalahkan erupsi Gunung Salak pada 1699 yang menimbulkan pelumpuran di kanal-kanal. Kemasyhuran Batavia sebagai ratu di timur pun rontok dan menyisakan bangunan bak kuburan di timur. Para elite kaya mulai pindah ke selatan untuk menghindari banjir, mencari air bersih, dan udara sehat. Puncaknya pada 1800, Batavia ditinggalkan diiringi dengan kutukan sebagai Oud Batavia. Kata yang merangkum segala hal buruk di kota itu.